Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum dasar pemrograman pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang array satu dimensi dan record. Di mana tujuan praktikum kali ini, kalian dapat memahami konsep array satu dimensi, kedua, memahami konsep record dalam pemrograman, dan memahami penggunaan record dalam Java. Yang pertama kita bahas adalah tentang array. Array dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbaris atau berderet-deret. Dalam bahasa pemrograman, array adalah variabel sejenis yang berderet-deret sedemikian rupa sehingga alamatnya saling berkesinambungan atau bersebelahan atau berdampingan. Nah, karena variabelnya saling bersambung, maka array satu dimensi biasanya diilustrasikan dengan sebagai berikut. Nah, ini ilustrasi dari array-nya ya, di mana array itu adalah 10 buah kotak ini. Istilah array, kalian bisa menyebutnya dengan elemen, sel, indeks, atau kolom. Jadi array 10 buah kotak ini terdiri dari 10 elemen, 10 indeks, atau 10 kolom. Tapi biasanya pada Java kita menggunakan istilah indeks. Jadi ini itu berindeks atau 10 indeks kayak gitu. Nah, untuk bahasa Java, C dan C++, elemen pertama diberi nomor 0 yang dilanjutkan dengan nomor 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini kan 10 buah kotak. Maka 10 buah kotak ini atau 10 indeks ini kita mengawalinya atau memberi nomor pertamanya dengan nomor 0. Lalu dilanjutkan sampai dengan nomor 9. Karena kita mulainya dari 0 ya, maka diakhiri dengan 9. Tapi jumlahnya ini adalah 10 indeks. Nah, format dalam suatu array mirip saat kita membuat variabel ya. Jadi kalau di array ini kalian hanya menambahkan atau hanya diikuti dengan penulisan jumlah indeks yang disediakan. Jadi contohnya di sini format penulisan array-nya, di mana yang pertama itu tipe data. Tipe data di sini kalian bisa menggunakan string, integer, double, ataupun yang lainnya. Lalu ada brackets atau tutup buka dan tutup kurung. Lalu nama array-nya apa? Sama dengan new tipe datanya. Nah, tipe data di sini mengikuti tipe data yang awal di sini. Jadi misalnya kalian menggunakan string, maka di sini pun string. Kalau di sini integer, maka di sini pun integer. Lalu jumlah indeksnya. Untuk jumlah indeks, kalian bisa menambahkan variabel ataupun angka gitu, misalnya angka 1, 2, ataupun 5. Nah, pada array terdapat dua tipe macam. Yang pertama, array tipe data primitif. Yang kedua, array tipe data bentukan. Tapi yang akan kita pelajari kali ini, kita akan membahas tentang array bertipe data primitif. Nah, array tipe data primitif ini yang sering kita gunakan. Misalnya string, integer, float, double, dan char. Nah, dengan demikian, maka jika kita akan membuat atau menyimpan membuat array untuk menyimpan 10 nama mahasiswa, kita dapat menuliskannya seperti ini. Seperti format tadi ya, di mana tipe datanya yang digunakan di sini adalah string. Lalu ada brackets di mana buka dan tutup kurungnya. Lalu ARR mahasiswa. ARR mahasiswa ini adalah nama dari si array-nya.
lalu sama dengan new string. Nah, string ini adalah tipe data yang mengikuti tipe data awalannya. Dimana kalau di sini string, maka di sini pun string, kayak gitu. Lalu jumlah indeksnya. Karena kita di sini menyimpan 10 nama mahasiswa, maka kita memasukkan nilai indeksnya dengan 10, karena yang kita inputkan atau kita masukkan adalah 10. Nah, dengan demikian, maka kita akan memiliki 10 indeks mahasiswa yang dimulai dari indeks ke-0 hingga ke-9. Untuk menginputkan nilai yang tadi kita buat ke dalam masing-masing indeks, untuk pemanggilannya, kita hanya memanggil nama arraynya beserta indeks keberapa yang akan diisikan nilai. Berikut adalah contoh. Nah, ini adalah contoh dari ARR mahasiswa tadi. Dalam menginputkan nilai ke dalam masing-masing indeks, hanya diperlukan pemanggilan nama array beserta indeks keberapa yang akan diisikan nilai. Nah, contoh indeks yang akan dimasukkan kali ini adalah 0. Maka kita harus memanggil nama dari si arraynya, di mana nama dari arraynya kita menggunakan ARR mahasiswa. Lalu isi indeks ke-0-nya di dalam kurung ini sama dengan di sini data apa yang kita isikan. Nah, data yang kita isikan ini harus sesuai dengan tipe data dari si arraynya. Karena ARR mahasiswa ini menggunakan tipe data string, maka data yang kita gunakan adalah bertipe string juga, kayak gitu. Nah, untuk indeks selanjutnya ini hanya mengganti dari isian nilainya ya. Lalu untuk menampilkan array ini, kita hanya perlu memanggil nama array beserta indeks yang akan ditampilkan. Nah, kita panggil pertama kita masukin dulu ya sistem out print line, lalu panggil nama dari si arraynya. Nama dari arraynya adalah ARR mahasiswa, lalu panggil indeks keberapa yang ingin kita panggil. Di sini yang akan dipanggil adalah indeks ke-0 atau mahasiswa ke-1 dan indeks ke-9 atau mahasiswa ke-10. Nah, jika kita lihat dalam memasukkan nilai ke dalam indeks array dan menampilkan masing-masing indeks, terdapat persamaan cara yang hanya dibedakan dari indeksnya saja. Nah, oleh karena itu, untuk menampilkan dan memasukkan nilai, kita dapat menggunakan pengulangan seperti berikut. Pengulangan yang kita gunakan adalah pengulangan for, di mana pengulangan for ini yang udah kalian ketahui ya, kalau kita menggunakan pengulangan for ini, kita udah tahu berapa kali kita akan melakukan pengulangan, atau kalian udah tahu nih panjang dari arraynya tuh berapa. Jadi kita bisa menggunakan pengulangan for. Lalu masukkan statement penampilan atau penginputan nilainya. Pada latihan pertama ini, buatlah kelas prak_f1_nrp kalian dan ketikkan source code berikut. Nah, di sini kalian disuruh mencoba ya membuat array bertipe data integer. Lalu nama dari arraynya adalah ARR nilai. Nah, di sini ada yang berbeda dari penulisan format arraynya. Ya, kita lihat penjelasannya ya. Pada latihan di atas dapat dilihat bahwa jika isi dari array sudah ditetapkan, maka kita dapat langsung memasukkan nilai saat array dibuat. Nah, untuk cara memasukkannya, kalian menggunakan kurung kurawal, lalu masukkan nilainya di sini 90, 50,85 dan seterusnya. 90 di sini adalah indeks ke-0 dari arraynya. Lalu 45 ini adalah indeks ke-4 dari arraynya. Nah, untuk pengulangannya, pengulangan pada blok syarat ini terdapat fungsi
arr.length yang berfungsi untuk menampilkan jumlah indeks dari array yang kita akses. Nah, array yang kita akses itu berada tepat di depan titiknya ini ya, sebelum titiknya ini. Jadi arr.nilai ini adalah array yang kita akses. Nah, jumlah dari nilai dari arr.nilai ini indeksnya berupa 5 ya, dimana yang kita masukkan ini 5 gitu, bernilai 5, dimana indeksnya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan sampai 4 kayak gitu. Nah, pada latihan 2 buatlah kelas prakf2 underscore nrp dan ketikkan source code berikut ya. Nah, di sini kalian ditugaskan membuat array bertipe data string dengan nama dari arraynya adalah arr nrp. Nah, panjang dari arraynya adalah 5. Nah, untuk pengulangan yang pertama, for yang pertama yang digunakan adalah untuk memasukkan inputan dari keyboard ke dalam indeks. Sedangkan yang kedua ini untuk menampilkan data informasi yang disimpan di indeks arraynya. Nah, untuk tugasnya bisa kalian kerjakan ya. Ada 2 soal. Record merupakan jenis tipe data terstruktur yang berisi beberapa data yang masing-masing dapat berlainan tipe, termasuk bertipe array. Record juga dikatakan sebagai suatu struktur data atau kumpulan data item yang masing-masing mempunyai tipe data berbeda. Data item merupakan elemen atau atribut dari record yang biasa disebut field gitu. Jadi intinya adalah record tuh sebuah jenis tipe data yang dapat menampung beberapa data di mana datanya dapat memiliki tipe yang berbeda, termasuk bertipe array. Nah, lalu ada record dalam Java. Dalam bahasa Java, record biasanya disebut dengan menggunakan kelas baru selain kelas utama, di mana setiap variabel yang ada di dalam kelas baru tersebut yang akan digunakan sebagai field gitu. Nah, ini analogi dari recordnya. Analogi dari recordnya itu jadi kelas main atau kelas yang terdapat public static void main itu berbeda dengan kelas baru atau kelas yang akan dijadikan kelas record. Contohnya kayak gini, kelas main mahasiswa adalah kelas utama. Kenapa disebut kelas utama gitu? Karena pada kelas main mahasiswa terdapat public static void main atau terdapat method main. Sedangkan untuk kelas mahasiswa itu disebut kelas record, di mana isinya adalah atribut milik mahasiswa. Nah, atribut milik mahasiswa itu apa gitu ya? Nah, kita ambil dari contoh dunia nyatanya gitu ya, real world-nya gitu. Jadi mahasiswa itu punya apa aja gitu. Jadi mahasiswa itu punya NRP, nama, nilai, dan IPK. Maka dari itu, atribut-atribut ini cocok untuk kelas mahasiswa. Dan atribut-atribut ini juga yang dijadikan sebagai field gitu. Nah, secara nggak sadar gitu ya, kita sering banget nih manggil record
yaitu saat kita menggunakan scanner gitu. Nah, kita bahas format pemanggilan recordnya dulu nih, yaitu diawali dengan nama kelas baru, terus nama variable recordnya tuh apa gitu, terus sama dengan new, nama kelas baru kurung gitu. Nah, bisa dilihat ya, sama seperti kita memanggil scanner nih format pemanggilan recordnya. Jadi nama kelasnya di sini adalah scannernya. Terus nama variabelnya adalah CSC-nya. Terus kemudian new scanner adalah nama kelas barunya, di mana scanner adalah recordnya. Mungkin kalian ada yang bertanya gitu, kenapa scanner bisa dikatakan kelas gitu. Coba kalian ingat gitu, dalam conventional code atau aturan penulisan Java, kelas itu dituliskan dengan menggunakan huruf kapital di awalnya. Nah, terus SC di situ adalah nama dari variabel recordnya. Jadi SC merupakan variabel dengan tipe data scanner. Kok bisa gitu? Diingat lagi nih, record merupakan sebuah tipe data juga. Nah, untuk new scanner adalah sebuah instansiasi atau pembuatan objek. Kalian akan mempelajari pada mata kuliah yang akan datang gitu tentang objeknya ini gitu, instansiasi pembuatan objek ini. Terus bagaimana cara akses untuk fieldnya gitu. Nah, kalian juga secara sadar nggak sadar nih pernah mengakses field dari record gitu, yaitu saat kalian mengakses atau memanggil metode next integer, dan next double. Ingat juga cara mengetikkan format pemanggilannya seperti ini ya. Nama variabel recordnya, kalau misalnya diambil contoh itu scanner, berarti nama variabel recordnya SC. Terus nama field atau method, nah di sini next. Terus ada next integer sama next double, itu adalah method gitu. Jadi bisa dituliskannya di sini itu setelah titik. Kalau di contohnya tuh SC titik next dikurung kalau dia method. Kalau variabel kayak nggak pakai kurung gitu. Selanjutnya latihan ya. Pada latihan pertama, kalian buat project Java dengan nama p7_dashpro.zip kalian dan rp yang kalian punya gitu. Lalu buat package dengan nama ac.ifunpas.praktikum.dashpro. Selanjutnya, kalian buat kelas record dengan nama kelas mahasiswa, lalu ketikkan atributnya. Kemudian, kalian buat kelas utamanya dengan nama kelas main mahasiswa. Terus kalian coba ketik juga source code-nya. Nah, pada kelas mahasiswa ini, kalian bisa lihat terdapat statement untuk pemanggilan kelas record. Kelas record mahasiswa dengan nama variabel recordnya adalah MHS. Nah, di sini kalian bisa lihat ya kemiripan seperti pemanggilan pada kelas scanner gitu. Pada kelas main mahasiswa juga terdapat pengaksesan field. Contohnya saat kita mengakses field NRP. Pada kelas mahasiswa, mhs.snrp ini seperti format pemanggilannya sudah dijelaskan di atas sebelumnya gitu ya. Nah, hal ini mirip seperti saat kita mengakses
field pada kelas scanner. Nah lihat sebelahnya ini ya, sc.next. Bedanya snrp ini adalah variabel, sedangkan next adalah sebuah metode. Makanya pada pemanggilan next diikut sertakan dengan kurung. Nah, kalau metode pasti ada kurungnya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya pada kelas mahasiswa. Nah, selanjutnya pada kelas mahasiswa kalian modifikasi agar sama seperti yang digambar ini ya. Jadi kayak gini gitu nanti. Nah, di sini ada kelas private. Private adalah salah satu dari modifier gitu. Kalian bisa cari modifier yang lainnya gitu. Nah, intinya jika kalian menambahkan modifier private pada sebuah field, maka field tersebut tidak akan bisa diakses oleh kelas lain dari kelas field itu dibuat. Nah, jadi kalau kita kasih modifier private dari kelas dari selain kelas mahasiswa ini gitu tidak bisa mengakses field yang diberi modifier. Oleh karena itu, saat kalian ubah di kelas mainnya, kelas main mahasiswa akan mengalami sebuah error karena kelas mahasiswa tidak bisa mengakses lagi field pada kelas record atau kelas mahasiswa. Nah, terus gimana cara mengaksesnya? Kelas lain bisa mengakses secara tidak langsung ke field record dengan metode yang namanya setter dan getter gitu. Nah, pada kelas mahasiswa kalian coba ketikkan metode setter dan getter gitu. Dijelaskan dulu ya bahwa setter merupakan prosedur. Harus diingat bahwa prosedur adalah metode yang tidak mengembalikan sebuah nilai gitu. Nah, di sini setter tidak memiliki statement return. Karena setter adalah sebuah prosedur gitu, dimana setter biasanya diberi nama itu set, terus nama variabelnya set dan nama variabelnya. Contohnya itu di sini set terus nrp gitu. Itu sudah menjadi aturan penulisan pada setter gitu. Nah, dan prosedur setter memiliki satu parameter bertipe sama dengan variabelnya. Variabelnya pada kelas gitu yang ingin dijadikan setter. Contohnya pada snrp itu bertipe data string. Maka dari itu di prosedur setternya di sini juga berparameter bertipe data string gitu ya. Maka parameternya pun bertipe data string juga. Dan biasanya nama dari variabel parameternya adalah sama dengan variabel kelasnya. Contohnya di sini nama parameternya itu snrp, maka yang di sini pun snrp gitu. Nah, pada prosedur setter terdapat statement nama variabelnya sama dengan nama variabel. Statement this ini berfungsi untuk memberitahu bahwa nama variabel setelah titik itu adalah variabel main class. Jadi kalau kita ambil contohnya di sini, this nrp itu maksudnya adalah snrp ini adalah variabel milik mahasiswa gitu. Jadi yang private string nrp ini bukan yang parameter kayak gitu. Dan jika tidak ada this, nah bila tidak ada this gitu,
maka variabel tersebut adalah variabel milik metode. Jadi fungsi dari prosedur setter adalah mengisi nilai untuk variabel milik kelas dengan memberi nilai dari variabel parameternya. Jadi saat kita memanggil prosedur ini, kalian harus mengisi nilai parameternya, di mana nilai parameter ini akan menjadi nilai untuk variabelnya. Nah, sedangkan untuk metode getter itu bertipe function gitu ya, dimana merupakan metode yang mengembalikan suatu nilai. Karena getter bertipe function, maka pada headernya harus bertipe data yang sesuai dengan tipe datanya, variabel milik kelas gitu. Contohnya SNRP ini yang memiliki tipe data string gitu. SNRP itu string teruntuk NRP, namun bertipe string juga. Di sini contohnya public string get SNRP gitu. Sama dengan setter, getter biasanya diberi nama get terus nama variabelnya apa gitu. Contohnya di sini get SNRP, namun tidak diberi sebuah parameter. Karena fungsi dari getter adalah untuk mengembalikan nilai dari variabel kelas, oleh karena itu pada scope getter hanya ada statement return, yaitu mengembalikan nilai dari variabel milik kelas. Kenapa di getter nggak pakai function this gitu ya? Karena pada fungsi getter tidak ada pembuatan variabel baru yang namanya mirip dengan milik kelas gitu. Selanjutnya kita ubah pemanggilan pada kelas main, karena kelas pada mahasiswa ditambah modifier private ya, modifier private secara pengaksesabilnya pun berubah gitu. Tadinya bisa diakses dengan mengetik nama variabelnya, terus titik, kemudian nama fieldnya apa. Sekarang harus mengakses lewat metode setter dan getter. Nah, kalian bisa coba ya semua latihannya, dan jangan lupa untuk tugas yang dikerjakan juga. Mungkin sampai sini dulu pertemuan ke-6. Bila ada pertanyaan bisa tanyakan pada asistennya di shift-nya masing-masing. Saya Yanida undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.